Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah kepramukaan kelas PAI 5E yang beranggotakan Muhammad Faris Rizkillah, Windy Hanika Maulida, dan Salsabila. Baik, langsung saja kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Salsabila akan menjelaskan pengertian gugus depan gerakan pramuka. Gugus depan merupakan tempat atau wadah di mana proses pendidikan itu dilaksanakan dengan baik pada jenjang sekolah dasar, menengah maupun tinggi untuk anggota muda maupun dewasa berkumpul. Peran gugus depan sebagai wadah memupuk dan mengembangkan semangat jiwa Pancasila, serta pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk organisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut beberapa ahli dan pengalaman di lapangan, pengelolaan gugus depan atau manajemen termasuk perencanaan, perorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi, evaluasi, namun yang paling penting adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu pengertian administrasi gugus depan. Menurut George R. Terry, pengertian administrasi adalah perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sempit diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat-catat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa administrasi gugus depan ialah meliputi penataan dan penertiban secara tertulis atau kegiatan-kegiatan yang disebut tata usaha dalam gugus depan gerakan pramuka. Gugus depan sebagai pusat gerak dan wadah pembinaan pramuka perlu didukung oleh administrasi secara tertib namun sederhana. Baik, saya Windy Hanika Maulida akan menjelaskan fungsi administrasi gugus depan. Fungsi administrasi gugus depan yang pertama ada untuk melaksanakan pengawasan terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan, dan yang kedua sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan pramuka. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan administrasi gugus depan digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada catatan, praktik merekam informasi yang diambil dari berbagai sumber. Yang kedua adalah laporan, bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga ada perencanaan, pekerjaan untuk memilih saran, kebijakan, prosedur, dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Yang keempat ada program, kumpulan instruksi yang digunakan untuk mengatur agar dapat menjalankan tindakan tertentu. Yang kelima ada keputusan, suatu hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Yang keenam ada rencana, gambaran sesuatu keinginan yang dihendak dicapai. Yang ketujuh ada surat menyurat, suatu kegiatan untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus antara pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Baik, selanjutnya yakni jenis-jenis buku administrasi gugus depan. Terdapat 8 jenis-jenis buku administrasi gugus depan. Yang pertama, buku induk anggota. Sebagai penertiban data, memuat data diri anggota serta tingkat kecakapan anggota seperti pencapaian syarat kecakapan umum atau disingkat SKU, atau syarat kecakapan pramuka Garuda yang disingkat SKG. Yang kedua, buku keuangan. Catatan keuangan yang dikelola oleh bendahara dan setiap bulannya akan dilaporkan secara terbuka dalam rapat pengurus harian. Yang ketiga, buku acara kegiatan. Buku ini mencatat peristiwa atau kegiatan penting yang terjadi di gugus depan. Yang keempat, buku inventaris. Data dari setiap barang inventaris sebaiknya dicatat di buku ini secara berkala, seperti setiap ada kegiatan setelah menggunakan barang inventaris
harus dicek kembali oleh yang berwenang. Yang kelima, buku agenda latihan. Buku agenda memuat kegiatan yang dilaksanakan ketika latihan. Yang keenam, buku ekspedisi surat masuk keluar. Untuk mencatat surat-surat yang masuk dan keluar, buku ekspedisi adalah catatan ketika ambalan menugaskan pengurusnya untuk mengirim surat keluar. Yang ketujuh, buku catatan pribadi. Merupakan catatan yang rahasia tentang tadi dipegang oleh pembina. Dan yang terakhir, yang kedelapan, buku risalah, rapat, atau notula. Untuk mencatat hal-hal penting ketika pertemuan, rapat yang diadakan baik oleh pengurus harian, rapat bidang, atau rapat pleno yang diikuti oleh seluruh anggota ambalan, atau pengarahan dari pembina. Baik, sekian dari kami selaku kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.